harus jam sekian harus ada di kelas. Kalau telat dialpakan gitu kan ya. Jadi kan mau nggak mau itu melatih disiplin untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di acara Bakhus Podcast di Ramadan Ceria. Kali ini di setiap bulan Ramadan di kampus kami Bakti Husada Cikarang akan mengadakan podcast di setiap minggunya, tepatnya di hari Jumat pukul 14.00. Saya, Sipah Humaida, sebagai pembawa acara pada minggu kali ini akan berbincang-bincang atau berbicara ya, kita mengobrol-ngobrol sedikit dengan bintang tamu kita pada minggu ini. Di sini saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Bintang tamu kita pada hari ini adalah sosok wanita yang sangat hebat, cerdas, dan berbakat. Tidak hanya itu, beliau memiliki suara yang sangat ciri khas, yaitu lemah, lembut, dan gemulai. Bahkan menurut saya sendiri, beliau adalah wanita yang sangat memberikan motivasi kepada kita semua agar tetap semangat menggapai cita-cita kita. Karena sukses di usia muda tidak ada hal yang tidak mungkin. Oke, teman-teman semua sudah penasaran kan siapa sih sebenarnya bintang tamu kita di minggu ini? Mari kita sama-sama menyapa bintang tamu kita pada hari ini. Halo, Hai. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillahirobbilalamin, baik, sehat. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf nih ya sebelum kita ngobrol Bu ya. Oke. Boleh dong kita perkenalkan dulu nih terlebih dahulu. Ya, oke, perkenalkan, nama saya Ika Prastiwi. Ya. Biasa dipanggil dengan Ibu Ika. Apalagi ya? Kalau tinggal saya sekarang tinggalnya ada di Setu, tetapi saya asli orang Jawa. Saya aslinya dari Sleman, Yogyakarta. Mungkin di sini teman-teman ada yang dari daerah Jogja, mungkin kita sedaerah gitu ya. Kalau untuk apa lagi nih yang mau ditanya? Usia. Kalau usia saya sudah mendekati 40 ya. Jadi udah mendekati tua. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita obrolkan juga nyambung gitu ya. Tapi tidak terlihat tua kok Bu ya. Nggak terlihat ya? Ya, masih kayak belia gitu, masih muda banget. Oke Ibu, sebelum ini ya Bu ya. Di sini kan kita masih masa-masa pandemi Bu ya. Aktivitas apa sih Bu yang Ibu lakukan di masa-masa pandemi seperti ini? Kalau terkait pandemi, mungkin kalau dulu awal-awal kan kita masih stay at home ya, semuanya harus dikerjakan di rumah, kemudian kerja pun juga dari rumah. Tapi kalau untuk sekarang karena level pandeminya juga sudah turun, makanya kita kalau untuk kantor kan tetap setiap hari ada di kantor. Tapi mungkin kalau untuk kegiatan di rumah ya lebih kegiatan sama anak, sama suami di rumah sih. Tetap sama keluarga. Betul. Tapi kalau kerja tetap kerja Ibu masuk ke Ya, kantor. kalau kerja masuk tetap ke kantor. Oke, baik Ibu. Saya dengar-dengar ya Bu ya, apakah benar nih Bu nih, Ibu salah satu alumni dari Akbid Bakti Husada Cikarang yang bahkan Ibu menjabat sebagai direktur di kampus itu, apakah benar seperti itu Ibu? Kalau alumni benar, saya dulu alumni dari Bakti Husada. Untuk lulusan saya lulus tahun 2008. Jadi bisa dihitung ya sampai sekarang berarti sudah lulusan hampir berapa tahun tuh? Sekarang 2022 ya, berarti sudah hampir 14 tahun ya. Ya, saya lulusan angkatan pertama tahun 2008. Dulu gedungnya juga masih nyatu dengan di Akper, jadi Akper Arbit dulu masih jadi satu di sini. Jadi kalau segala sesuatu kegiatan juga masih gabung dulu di sini di Akper. Jadi Ibu alumni pertama Betul. di Akbid Bakti Husada. Betul, Luar alumni biasa. Arbit pertama. Kalau Akpernya mungkin dulu sudah ada dari zaman dulu ya. Kalau untuk Akbitnya itu tahun 2005. Jadi saya angkatan pertama, lulusan tahun 2008. Oke, baik Ibu. Boleh dong Bu ya kita ini Ibu sedikit boleh menceritakan perjalanan Ibu selama kuliah di kampus Bakti Husada nih Bu ya. Dari yang suka maupun yang duka, boleh Bu diceritakan?
Kalau suka duka tentunya mungkin setiap orang pasti hampir sama ya. Namanya kuliah kan berarti adaptasi dengan dunia yang baru. Apalagi kan kita dulu dari SMA dan saya kan SD, SMP, SMA adanya di Jogja. Dari hijrah ke sini karena memang orang tua pindah ke sini, jadi merupakan adaptasi yang sungguh sangat luar biasa karena istilahnya saya datang ke tempat yang baru, belum punya teman, gitu kan? Karena semuanya di sini adalah teman yang baru. Tapi ya alhamdulillah dengan beriringnya waktu, dengan welcome-nya teman-teman yang di sini ya akhirnya bisa mengikuti adaptasi itu. Kemudian ya dengan teman juga alhamdulillah jadi nambah teman, nambah saudara yang di sini. Iya. Tapi hanya sedikit sulit aja untuk beradaptasi di sini, Bu. Ya namanya adaptasi ya mungkin nggak cukup sebentar, sebulan 2 bulan ya. Kita beriring waktu beradaptasi, apalagi saya dari Jawa dulu mungkin kental dengan bahasa Jawanya. Di sini logatnya kan beda ya, sedikit beda. Mungkin dulu awal-awal sedikit penyesuaian. Ya penyesuaian aja untuk yang di sini. Kalau untuk kuliah ya saya cukup jauh kuliah, rumah dulu saya tinggal di asrama Armet karena saya anak kolong. Jadi tinggal di asrama TNI itu di daerah Bantar Gebang. Jadi kalau akses jalan mungkin kurang lebih 1 jam. Mungkin samalah teman-teman di sini, mungkin kalau ada yang dari Tambelang atau dari Sukatani atau Kebayoran mungkin kan juga akses jalannya jauh ya. Saya dulu juga waktu kuliah akses jalannya jauh. Awal-awal sih juga kayaknya capek di jalan gitu ya, tapi ya dinikmatin ya, biasalah, bisa istilahnya gitu. Itu PP setiap hari 1 jam sejam? Iya, PP 1 jam sampai dengan selesai kuliah. Dulu sempat ngekos di dekat sinilah, di dekat terminal, tapi mungkin karena beda lingkungan jadi ya kurang ini ya, akhirnya PP balik lagi. Kebetulan saya ada saudara yang ikut kuliah di sini. Dulunya beliau sebelumnya udah kerja di rumah sakit, tetapi karena mungkin tuntutan pendidikan kali ya, akhirnya beliau juga ikut kuliah di sini. Kami satu kelas bareng dan kebetulan beliau rumahnya berdampingan dengan saya. Jadi kalau PP saya ada temennya. Oke, baik, siap Ibu. Nah, Ibu selama kuliah nih di kampus, Ibu pernah nggak sih mengikuti organisasi-organisasi gitu? Yang sekiranya organisasi ini tuh berdampak tidak sih Bu untuk karir Ibu ke depannya gitu? Kalau organisasi mungkin di awal tingkat 1 itu kan karena masih baru ya, masih belum begitu adaptasi banget saya tuh. Di tingkat 1 itu saya belum terjun ke organisasi. Saya mulai ikut dulu senat itu di tingkat 2. Jadi saya tingkat 2 mulai ikut di senat. Waktu itu pernah sih jadi kandidat untuk ketua ya, tapi belum rezeki lah istilahnya ya. Jadi saya waktu itu menjabat sebagai sekretaris di senat. Sekarang ada nggak sih Bu pengaruhnya gitu dengan karir Ibu yang sekarang gitu dengan Ibu mengikuti organisasi? Kalau untuk pengaruh, saya rasa luar biasa pengaruhnya ya. Karena dengan organisasi senat itu kan kita istilahnya menjadi pengurus untuk anggota kita. Anggota di sini kan tentunya adalah mahasiswa-mahasiswa yang dalam konteks adalah teman-teman kita gitu kan ya. Nah, jadi di situ sungguh sangat berpengaruh kalau menurut saya. Karena di situ yang tadinya kita tidak tahu bagaimana itu mengerjakan proposal gitu kan ya. Karena kan kalau ada kegiatan pasti kita suruh nih bikin proposalnya dulu gitu kan ya. Nah, di situ kita belajar dulu bikin proposal, mungkin bikin proposal gimana sih gitu kan ya. Karena kan secara mungkin nggak ada contoh nih, kamu bikin proposalnya seperti ini kan nggak ada contoh. Jadi dulu tuh contohnya hanya dari kakak kelas yang mungkin itu benar atau salahnya kan dulu kita nggak tahu gitu ya. Kita bikin, nanti mungkin konsul ke bagian kemahasiswaan. Nanti setelah itu kan ada pelaporan dan lain-lain. Nah, di situ adalah menjadi bukti apa ya, tanggung jawab kita lah sebagai kita merencanakan suatu kegiatan gitu kan. Harus ada tanggung jawabnya, pelaksanaannya bagaimana, nanti akhirnya bagaimana, apakah sesuai atau tidak dengan yang direncanakan. Nah, itu menjadi istilahnya modal awal kita kalau kita terjun di organisasi yang nantinya bisa menjadi bekal kita setelah kita lulus. Kita kan pasti tentunya berkecimpung entah di masyarakat atau mungkin kalau yang pada lulus kerja di rumah sakit gitu ya, pasti kan di situ kan di luar istilahnya kuliahnya kita gitu. Jadi ilmu itu nggak harus didapat di bangku sekolah saat kita berkuliah, betul. Tapi di organisasi juga ada. Betul. Oke, baik. Untuk pengalaman ya Bu ya, pengalaman Ibu yang kayak sampai sekarang Ibu tuh nggak bisa Ibu lupain gitu ya, sampai kayak melekat banget di hati gitu, itu apa Bu?
kira-kira? Kalau pengalaman terkait dengan kuliah? Iya. Kalau kuliah, mungkin kalau D3 itu kan kuliahnya kita hampir mirip kayak anak SMA gitu ya. Iya. Mungkin kalian juga merasakan gitu kan ya, bajunya berseragam gitu kan ya. Padahal dulu angan-angan kita tuh, oh kalau kuliah tuh kayaknya bajunya bebas gitu ya. Kalau yang kuliah umum gitu, kalau di kesehatan, oh ternyata bajunya berseragam. Kemudian berangkat dan pulangnya pun jadwalnya sangat ketat gitu ya. Nah itu yang sangat membekasnya, kok kayak gini banget sih kuliah di kesehatan. Padahal awal itu bayangannya kalau kuliah kayaknya nyantai nih, lihat orang-orang mungkin tetangga gitu ya pada kuliah yang datangnya siang, pulangnya lebih cepet gitu kan. Bebas. Ya betul, tapi dengan adanya itu kan kita jadi dengan pola seperti itu membuat kita, kalau saya pribadi jadi istilahnya lebih disiplin gitu ya, dan lebih ya mau nggak mau harus tetap bersemangat karena pagi harus sudah datang sekian jam gitu ya, harus jam sekian harus ada di kelas, kalau telat dialpakan gitu kan ya, jadi kan mau nggak mau itu melatih disiplin untuk kitanya. Jadi itu sih yang menurut saya sangat membekas. Kemudian kalau mungkin kuliah saya D4 kemudian S2 karena memang saya istilahnya sudah berkeluarga, yaitu menjadi dua beban gitu kan ya. Kalau pas kita D3 istilahnya sama orang tua pokoknya nih kamu tugasnya hanya kuliah gitu kan ya, belum ada terbebani dalam belum keluarga, terbebani gitu kan ya. Kalau sudah D4 kemudian S2 posisi saya sudah punya anak, punya suami gitu kan ya, tetap sih jadi kepikiran ntar anak saya di rumah gimana gitu kan ya, suami saya ntar gimana gitu. Tapi ya semua itu bisa terlewati sih asalkan kita istilahnya bisa membagi waktunya. Oke, luar biasa Ibu ya. Mungkin perjalanan Ibu itu sangat panjang sekali. Betul. Sampai di titik seperti ini. Kalau untuk pengalaman maksudnya perjalanan Ibu sampai Ibu kuliah dari D3, D4, S2 itu sampai sekarang ya Bu ya, Ibu menjadi direktur di kampus saya yaitu di Akbid Bakti Wisata Cikarang. Itu bagaimana sih Bu perjalanannya gitu, lika-likunya itu apa gitu Bu? Kalau lika-liku banyak banget lika-likunya ya. Saya lulus D3 2008. Nah di situ setelah lulus saya nggak langsung kerja di sini. Saya waktu itu sempat kerja di klinik, kemudian nyoba deh ngelamar di sini gitu ya, karena memang di sini kan waktu itu butuh istilahnya buat nanti lab, laboran dan lain-lain gitu kan. Akhirnya saya bersama dengan lulusan yang bareng dengan saya itu ada beberapa orang yang melamar di sini, dan alhamdulillahnya ada 2 orang yang keterima di sini. Nah dari situ setelah saya di sini saya juga nggak langsung kuliah, tetapi saya mengikuti proses yang di Akbid dulu. Awal-awal saya membantu di lab, kemudian membantu dosen-dosen yang senior gitu kan ya. Nah kemudian di tahun 2011 saya baru kuliah untuk D4-nya, lulus di 2012. Nah setelah itu juga saya nggak langsung lanjut kuliah, jadi kerja dulu, kemudian mengikuti juga proses yang di sini ya. Kan namanya sudah D4 dan kita yang sudah berkeluarga kan nggak mungkin lagi minta uang ke orang tua ya. Nah betul, jadi saya ngumpulin uang dulu gitu kan. Nah setelah itu, setelah terkumpul barulah ada kesempatan S2. Saya ngambil untuk S2-nya. Saya S2 itu tahun 2016 dan lulus kemarin di tahun 2019 awal. Jadi benar-benar ya Ibu sampai di titik itu kayak benar-benar merintis dari bawah. Ibu dari D3 kerja dulu, mencari biaya dari untuk kuliah lagi itu. Oh jadi Ibu benar-benar luar biasa sekali ya. Terima kasih. Untuk penyulit, Ibu itu nikah di usia berapa Bu? Saya dulu jadi ada target. Jadi kuliah pokoknya selesai kuliah. Umur saya berapa ya, 22, 23, mau 23 kali ya. Jadi saya pokoknya target di usia 24 atau 25 nikah. Nah jadi saya juga pokoknya intinya saya setelah kuliah nggak mau membebankan orang tua. Saya kerja, kemudian kalau sudah ada modal baru saya nikah gitu ya. Ya meskipun itu mah istilahnya tanggung jawab orang tua ya, tapi ya sebisa mungkin kita membantu orang tua. Jadi saya sudah bertemu alasannya kenapa Ibu memilih untuk nikah dulu, maksudnya tidak kayak langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Betul. Kayak D4 sampai S2 gitu ya, karena itu ya, tapi luar biasa. Dari situ aja kami semua sudah belajar Bu ya. Emang kalau untuk
kuliah itu tidak harus mengandalkan orang tua. Betul. Kita sendiri aja bisa gitu ya, seharusnya dengan bekal yang cukup, orang tua sudah membiayai kita sampai D3, itu aja sudah cukup bekal kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Luar biasa. Sangat memberikan motivasi sekali Ibu menceritakan perjalanan Ibu sampai titik sekarang, sampai Ibu menjadi direktur di Akbid Bakti Husada Cikarang. Tapi saya lihat ya, Ibu sendiri kan di usia belum terbilang inilah Bu ya, kelihatan masih muda. Iya, tapi udah mau Ibu, kepala 4 saya. Tapi Ibu masih kelihatan muda, sudah dibilang sukses gitu. Itu tuh kuncinya apa sih Bu? Kenapa Ibu gitu di usia yang segini udah banyak menggapai hal-hal yang sekiranya kayak kenapa sih di usia segini tuh udah dapat gitu, bukannya di usia segini tuh seharusnya masih ini gitu, nggak seharusnya di usia segini tuh Ibu bisa menjabat jadi direktur gitu. Itu kuncinya apa itu Bu? Apakah Ibu sering kayak ya ibadah ditekuni atau apa gitu? Takut saya juga ingin gitu dapat. Kalau kata orang Jawa apa ya namanya, prihatin tuh apa ya di sini, berani untuk sengsara dulu gitu ya, apa ya kalau mencoba bahasa hal yang baru mungkin. Kalau saya dulu istilahnya di keluarga saya jadi tuh prihatin apa ya, istilahnya jangan kebayang-bayang yang enak-enak dulu gitu ya. Jadi kita tuh memang dari yang susah dulu, di situ prihatin. Nah, prihatinnya bagaimana? Ya tentunya kan usaha dan doa pasti ya. Nah, saya dulu D3 itu mulai tuh kenceng untuk tahajud dan sama kenceng untuk mulai sholat duha. Nah, ya, jadi di situ kan ya namanya usaha kan pasti sudah berusaha gitu ya. Tapi kan rencana yang kita lakukan ataupun rencana yang sudah kita ini kan tentunya kan ada campur tangan dari Allah gitu ya. Jadi saya dulu apalagi kalau mau ujian gitu ya, kenceng banget pokoknya itu, tahajudnya kenceng, ini ya puasanya kenceng gitu kan ya. Tapi kalau hari-hari biasa ya kadang masih belang-belentong sih, tapi dengan prihatin, kemudian dengan kita ibadah dan usahanya lebih gitu ya. Nah itu mudah-mudahan ya nanti kita akan dapat balasannya tersendiri gitu. Jadi tadi kata Ibu jangan memikirkan hal yang enak. Betul. Jadi kita harus menerima hal yang pahit. Betul. Oke, siap, luar biasa. Jadi di sini sebelum kita tutup pembincangan kita siang hari ini Bu ya, Ibu ada nggak sih Bu pesan dan kesan yang Ibu ingin sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa khususnya di Akper maupun Akbid Bakti Husada yang sekiranya sebagai pijakan atau mendorong mereka agar tetap semangat gitu. Sukses itu kan tidak harus di usia yang sudah tua gitu. Gitu Bu. Apa Bu yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin untuk pesan dan kesannya untuk di sini ya adik-adik ya anak-anak saya gitu ya, untuk Akper ataupun Akbid ya pesannya apa ya, kepercayaan yang orang tua sudah diberikan ke kalian. Tentunya kan orang tua menitipkan kalian ke institusi, tentunya kan menaruh kepercayaan yang besar untuk kalian gitu ya, dan berharap nantinya menjadi orang yang membanggakan orang tua. Nah untuk itu kepercayaan yang sudah diberikan oleh orang tua itu, tolong amanah itu dijaga, dipegang, jangan sampai nanti istilahnya menyanyiakan gitu ya, karena kan pengorbanan orang tua itu tidak sedikit, entah itu materi gitu ya, ataupun istilahnya usaha dan doanya kan juga pasti nggak putus. Jadi kepercayaan itu silahkan dipegang teguh dan berikan yang terbaik untuk orang tua. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Ika Prastiwi. Semoga apa yang Ibu berikan bisa menjadi pijakan, bisa menjadi contoh untuk menjadi pacuan kepada saya dan teman-teman saya. Semoga Ibu diberikan kesehatan beserta keluarga, diberikan keselamatan. Mudah-mudahan yang mendengarkan kita semua mendapatkan pahalanya di bulan Ramadan ini.